Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Hari ini Bitcoin update-nya spesifik saya akan ngebahas tentang time frame weekly karena ini menurut saya menjadi sebuah concern yang tentu saja kita semua harus perhatikan sama-sama teman-teman, untuk menambah konteks ya dari gambaran pergerakan harga yang lebih besar, berbicara tentang bagaimana para pelaku pasar mengantisipasi pergerakan harga daripada Bitcoin. Apa yang akan mereka lakukan? Kira-kira planningnya gimana gitu ya? So let's talk about it ya. Starting dari ini ya teman-teman. Satu konteks yang cukup menarik. Kemarin ada dia sempat dibahas sama teman-teman di istilahnya bukan dibahas sih, tapi kita kan sempat update video ya. Terus di komen ada yang bilang kok ini bertepatan sama apa namanya moon phase ya. Soalnya kita 17 Mei itu new moon. Hari ini emang sebenarnya CID ya, teman-teman. Jadi kalender imlekblogspot.com ya. Saya biasa pantaunya ini ya. Karena hari ini tanggal 1 guys ya. Tanggal 1 kalender Imlek. Jadi ini kita bilangnya CID, tanggal bulan baru ya, bertepatan tuh ya new moon gitu kan. Terus gimana tuh Pin? Artinya apa tuh kalau new moon gitu kan? Sebenarnya saya udah ada satu video sih. Kalian cek aja yang Bitcoin datang bulan. Mana tuh? Nih ya, Bitcoin datang bulan. Jadi kalau berdasarkan teori full moon, new moon, pada saat new moon itu memang ada tendensi market itu bergerak relatif lebih bearish dibandingkan dengan pada saat full moon ya. Kalau full moon lagi relatif lebih bullish gitu. Gampangnya begitu teman-teman. Dan kalian bisa pakai indikator ya. Kalau misalnya kalian pertama kali banget mempelajari tentang itu, atau mungkin kalian merasa bahwa itu ampuh gitu ya, tambahin aja indikator ya, indikatornya moon phase. Terus kalau kalian cek nih, kalau biru tuh artinya new moon ya. During the new moon tuh relativitasnya adalah bearish ya, during the new moon gitu kan. Ya secara gampangnya sih mikirnya begitu. Tapi ibaratnya apakah itu 100% valid gitu kan? Apakah itu 100% pasti benar gitu? Ya enggak juga ya. Makanya kita sebut itu dengan istilah probabilitas. Dan kita harus mengerti konsep probabilitas itu sendiri gitu ya. Bukan kita berlindung ya di balik probabilitas teman-teman, tapi emang market realitanya seperti itu ya. Nggak bisa atau nggak ada orang yang bisa mengatakan 100% pasti. Ya kalau ada yang bilang kayak gitu, ya udah lu tanya aja paling gampang sampai ke tanggal-tanggalnya ya. Tanggal berapa, jam berapa. Nah, lu kalau nggak bisa, berarti udahlah, lu jangan cangcincong gitu ya. Berarti dia tetap bisa salah dan nggak bisa 100% tepat gitu. So, what about the weekly time frame, Vin? Ya, jadi teman-teman sekalian, let's talk about the weekly time frame. Mungkin saya pakai chart yang beda ya. Ini daily, ini aja deh, saya ganti ke Forex punya chart ya. Ini template-nya Forex teman-teman sekalian. And let's move to Bitcoin USDT.perps ya. Biar enak ya teman-teman. Oh, oke. Ya ini udah mantul. Ya, so technically ini udah mantul, udah selesai, liquidity dilibas, habis itu harganya dibanting turun. Right. So, let's talk about the market ya on the weekly perspective gitu. Ini jangan-jangan saya pernah pakai lagi. Jangan yang ini deh ya. Saya pakai yang Binance saya deh. Nah, ini ya. Every pump di bear market patut dicurigai atau diwaspadai potensi fake out. And I do believe that ya, still working till now karena kita ngelihat kondisi kita juga. Sebenarnya kalau ini saya singkirkan, kita fokus pada weekly imbalance, right? And then the second one yang kita lihat juga adalah berdasarkan Fibonacci. Jadi kalau teman-teman tarik Fibonacci dari atas ke bawah, ya lebih kurangnya kita ketahan di 62% retracement atau area golden ratio. Ya obviously ini adalah bagian dari potential lower high-nya ya. Pasti akan banyak yang berpikir atau berpandangan bahwa ini memiliki sebuah kemungkinan bahwa ini hanyalah sebatas retest ya, probably sebatas retest. Vin, ini mah cuma buat retest ke 73 gitu. Ya, kenapa testing ke 73? Karena ini support resistance. Ya kan? Jadi pertimbangan ini resistance, ini pernah jadi support, di sini jadi resistance ya. Kalau dia turun beginilah gitu kan. Habis itu dia all time high baru gitu. Apa iya teman-teman segampang itu? Nah, untuk membahas tentang hal tersebut, itulah kenapa saya berikan teman-teman informasi atau kelengkapan menggunakan data dari stock market sendiri gitu ya. Jadi stock market sudah jelas ya, berita acaranya adalah kita melihat
ada sebuah potensi market bisa mengalami koreksi, ya. Dan salah satu triggernya teman-teman, Trump said China spies, ya. Nih, we spy like hell on them, ya. Respond. Trump responds to question on China cyber attacks. Which one, ya? I think the latest one, ya. Secret police and propaganda. The Chinese agents spying on expats in US. Ya, jadi bayangin ya, kunjungan kenegaraan aja penuh dengan kecurigaan. Dan saya nggak tahu kira-kira market akan merespon seperti apa ya di pembukaan besok. Tapi yang pasti Nasdaq dan S&P 500 for the first time sejak 6 minggu terakhir akhirnya printing candle yang uncertain. Ya, uncertain maksudnya apa? Penuh dengan ketidakpastian. Ya, ini kita bisa bilang adalah sebuah candle indecisive ya, atau indecision dari market. Market lagi bingung nih. Weh, apa take profit aja dulu ya gitu loh. Ya, 6 minggu rally, at the end of the rally sempat naik lagi tapi kemudian dia closing mendekati harga opening bahkan di bawahnya. Well, kalau kita lihat berdasarkan pergerakannya pun di sini banyak banget ya, kita bisa bilang ada footprint dari smart money ya. Dalam tanda kutip atau konteks di sini kita bicara soal bagaimana rally ini berlangsung dengan sangat impulsif meninggalkan fair value gap. Dan gap ini kan menunjukkan kalau kondisi market saat itu sedang dalam keadaan apa kalau kita bilang ya, bahasa kerennya tuh apa tuh saya lupa lagi ya teman-teman ya. Kalau ini kita bisa bilang imbalance, satu lagi kita bisa bilang dengan istilah inefficient ya. Jadi kalau market inefficient, in the end akan ada koreksi, akan ada retracement, akan ada pullback, akan ada retest terhadap level-level tersebut. Dan areanya banyak banget gitu ya. Dari efisiensi, dari inefficiency yang terjadi dalam 6 minggu terakhir, sampai akhirnya 7 minggu atau minggu ke-7, which means seminggu terakhir. Dan saya rasa teman-teman jawabannya cukup jelas ya, apa yang menjadi trigger dari potential correction ini, yaitu CPI and PPI. Ya, saya pikir ini menjadi salah satu penyebabnya. Walaupun misalkan, tapi Vin, lu lihat ya, bulan lalu kok di bulan April PPI CPI angkanya naik, marketnya biasa aja gitu. Ya kali ini beda ya teman-teman. Kenapa? Karena CPI-nya naiknya oke lah, mungkin sedikit, PPI-nya naiknya banyak banget. Ya, lonjakannya tuh sampai sangat signifikan gitu. Artinya apa? Dari sisi produsen udah mulai kena dampak gitu. Saya cukup yakin karena saya udah sempat bertukar pikiran juga ya, ngobrol sama teman-teman di, kebetulan teman-teman kita di Indonesia juga yang usahanya juga ada yang di pabrik ya, dan juga ada yang importing ya. Mereka ngerasain udah mulai kena dampaknya, udah mulai ada perlambatan dari sisi customer atau konsumen. Misalnya mereka cerita ya, katanya yang gue biasa ngirim bisa 3 truk besar gitu, itu bisa sampai ribuan ton ya dalam ya cepat gitu ya, maksudnya kayak 3 truk tuh mungkin sehari keluar, jadi kayak hitungannya tuh mereka ribuan ton gitu dalam sebulan atau mungkin less than 2 weeks I guess ya, saya lupa banget lagi teman-teman. Tapi yang pasti intinya yang dia rasakan kemerosotannya itu adalah turun sampai dengan hanya kurang dari 1 truk bahkan. Jadi gue ngangkut 1 truk aja nggak penuh kata dia gitu. Itu mulai kerasa dia bilang. Sebelumnya gue pikir sempet kayak wah, teman-teman pengusaha bilang katanya omset menurun. Gue sih nggak kedampak, dia bilang begitu. Kata dia recently baru mulai kerasa gitu. Well, dari PPI angkanya melejit ya otomatis nanti akan mulai kerasa ya. CPI-nya juga berarti bisa lebih tinggi lagi dari yang terakhir gitu. Dan itulah mungkin menjadi penyebab juga atau menjadi trigger dasar daripada potensi market untuk akhirnya merasa ya bahwa value yang mereka hajar di sini itu overpriced gitu ya. Kita perlu rebalance, kita perlu ada kondisi di mana harga itu di pullback dulu atau harga itu mengalami discount dulu, baru kemudian mereka bisa taking action lagi. At least from US 100 and US 500 perspektifnya kayak begitu ya. Jadi US equities nunjukin kondisi seperti itu. Nah terus apa hubungannya Vin sama Bitcoin gitu? Inilah hubungan yang eratnya teman-teman. Bahwa secara keseluruhan yang tadi saya udah bahas ya ke teman-teman, Bitcoin itu juga memang dalam keadaan penguatan yang sifatnya korektif gitu ya. Di sini kita ketahan nih di 62% retracement. Plus di level atau zona tersebut sebelumnya level psychology
Ya, jadi kita bisa bilang ini area yang sangat-sangat penting lah bagi Bitcoin, ya. Asalkan dia kena rejection aja. Dan closing hari ini kalau kita lihat ya, dalam hitungan 9 jam 30 menit, obviously ini bisa jadi bearish engulfing gitu, ya. Kalau dia hanya ketahan gitu di sini. Masalahnya kalau weekend itu memang begitu. Ya, saya udah bilang juga sama teman-teman sebelumnya, di previous video update. Kemudian ini dia saja ya, saya udah sempat bilang begini, guys, kita ngelihat ini ya rising wedge, and then dia breakdown. Terus tadi pagi saya bilang ini double bottom nih, ada kemungkinan ketahan lah ya, mungkin dia nggak akan langsung turun gitu. Tapi menurut saya ini tetap nggak bisa diasumsikan sebagai potensi yang kuat gitu. Kenapa? Karena ini weekend gitu guys. Weekend itu every chart pattern jadi failed kadang-kadang. Ya, jadi kalian ngelihat dia triangle, kalian lihat dia double bottom, kalian masuk nih, misalnya, wah breakout nih double bottom gitu. Sederhananya kan kita mikirnya bahwa dia, wah ini breaking double bottom, ya jadi break and retest, testing neckline gitu, time to buy, enggak. Akhirnya dibablas turun juga tuh ya, dan di sweep lagi internal low-nya. Nah kalau kita lihat nih, developmentnya jadi apa teman-teman? Perhatikan ya, bisa jadi inverted head and shoulders, iya. Sisi lain kita juga lihat ini berpotensi jadi ascending broadening wedge pattern, ya bisa juga teman-teman. Dan ascending broadening ya cenderungnya turun, ya broadening wedge pattern tuh tendensinya ya kecenderungan turun tuh. Kalau kalian lihat dari segi pola atau chart pattern kecenderungan turun. Kenapa? Karena naiknya dia itu terbatas ya, dan selling pressure-nya lumayan kuat. Sederhananya kayak gitu. Salah nggak? Nggak salah, benar juga gitu ya kan. Terus kalau misalnya teman-teman pakai Fibo dari atas ke bawah untuk internalnya bisa juga gitu, malah ini kayak dead cat bounce gitu ya. Tapi secara keseluruhan kalau saya boleh secara objektif lah ya saya sampaikan teman-teman, ya overall intinya market sideways aja kalau weekend gitu. Lu nggak bisa expect apa-apa. Yang pasti apa yang ditunjukkan pada chart weekly menjelaskan apa yang terjadi pada Bitcoin dalam seminggu terakhir, yaitu perlambatan momentum. Ya, buyers yang sebelumnya juga kencang, sama-sama nih berlangsung selama 6 minggu gitu. Jadi kalau kalian sandingkan chart nih S&P sama Bitcoin technically sama percis ya. Anda nggak percaya nih saya tunjukin deh ya, saya bela-bela ini, saya sibuk-sibukin ya. Saya munculkan nih chartnya kayak gini, terus saya tunjukin weekly time frame. Kita bikin chartnya mirip gitu ya. Nih. Bentar. Nih ya. Nih. Sama ya, 30 Maret tuh, teman-teman. Terus kita munculin di sini. Kira-kira 4 nih ya. Kita geser ke sini, deketin lagi, besarkan lagi seperti ini, and bam. Tuh. Teman-teman lihat sendirilah. Nah, biar pas tuh. Ya. Pas nggak? Kan? Jadi 6 minggu terakhir Bitcoin naik, yes, S&P juga naik, sama naiknya. Nah sekarang S&P-nya cuman jadi doji, Bitcoin-nya jadi engulfing. Kan serem ya teman-teman sekalian gitu. Jadi itu yang saya sampaikan ya, somehow sentimen positif yang tercipta atau terbangun pada Bitcoin itu juga secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung lagi sih, secara langsung dipengaruhi oleh stock market, US equities to be specific teman-teman. Dan sekarang kita testing 62, dapat candlestick rejection berupa engulfing. Kalau saya belum pakai ini sih ya, kayak exponential moving average ya, just want to know. Well, ini saya pakai EMA berapa nih? Oh, saya aktivasi EMA 100 ya, weekly EMA 100. Dan yang terjadi adalah kita testing di weekly EMA 100. Kalau di daily kita testing SMA 200 ya, simple moving average 200, dan dua-duanya berperan sebagai resistance gitu. Jadi dengan closing engulfing kayak gini, apa yang kita bisa expect sih ya, Vin? Dari keseluruhan gitu. Pertama sebenarnya gini guys, ya, yang kita harus cari tahu juga adalah seberapa parah sentimen di S&P dan juga Nasdaq gitu. Kalau keduanya memiliki sentimen yang relatif jelek atau kurang baik ya, for the weekly close, dan by the time market open besok di hari Senin, ternyata reaksinya juga sama-sama negatifnya teman-teman. Atau terfollow up dengan kondisi negatif. Balik lagi kita nggak tahu ya, karena tergantung dari bagaimana tuh market menanggapi pertemuan US dan China terakhir. Belum lagi Trump pasti komen dong, udah hari Senin, ada aja ntar dia kasih celotehan-celotehan, atau mungkin yang dia nggak suka dari pertemuan terakhir,
Bisa aja dia sampaikan di hari Senin itu. Dan akhirnya nge-trigger market untuk mengalami sell off. Jika US equity sell off, Bitcoin very likely juga sell off. Dan by the time itu terjadi, artinya kita bisa ngelihat Bitcoin at least banget teman-teman. Kalau kita memang harus ya. Sorry, ini jika memang Bitcoin harus ya, bukan berarti wajib ya. Jika memang harus ya mengalami koreksi, well, we can expect 73.700 lah in the midterm ya. Midterm tuh mungkin bisa makan waktu 2-3 minggu ya, or maybe less, or maybe even more, bisa juga teman-teman. Karena itu depend on S&P-nya juga. Tapi kalau dari perspektif time frame daily, the most recent area atau demand yang bisa dites adalah 75.500 ya. Ini mungkin bisa terjadi dalam waktu cepat karena time frame daily, mungkin kayak 5-7 hari gitu. Tapi kalau overall 73.700, let's say 2-3 minggu, menurut saya itu make sense gitu, menjadi area yang berpotensi untuk dites kembali oleh Bitcoin. Dan pertanyaan yang timbul by the time harga ke situ adalah, akankah buyers maintain level itu? Apakah ETF klien akan bertahan dan mencoba untuk memprotek harga tersebut? Dan lebih penting lagi adalah saat nanti di situ US equity turunnya sejauh mana gitu ya. Kalau US equity-nya udah turunnya segini gitu ya, nah gue lega deh ya, at least kita udah koreksi lebih dari 50% gitu kan pada previous swing-nya gitu. Dan Bitcoin ternyata kuat karena nggak terlalu jauh turunnya. Tapi kalau misalnya ternyata somehow US US 100 and 500 itu turunnya kayak sedikit, terus Bitcoin turun udah sejauh itu, aduh saya sakit kepala ya teman-teman. Berarti ada kemungkinan cukup besar kita bisa visit bahkan di bawah $70.000 ya. Dan itu artinya secara keseluruhan ya kita masih on track gitu kan. Dalam konteks on track di sini apa, Vin? Artinya begini, kita ngelihat bahwa ini adalah ascending channel atau bear flag. Kemudian yang kita bicarakan soal kondisi bahwa ini adalah double tree corrective pattern, untuk dia potensi koreksi juga jadi valid. It means ya maybe kita bisa ngelihat ada one push to the downside ya, impulsive down ya, atau impulsive turun untuk ngejar one more low ya before the year end. Jadi kita ngelihat secara cycle, 4-year cycle still on track gitu. Overallnya kayak gitu guys. Oke, so that's the weekly time frame on Bitcoin ya, untuk analisis yang saya berikan. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Saya bikin video ini 9 jam sebelum dia close. Jadi jika seandainya closingnya berbeda dari yang kita bahas dengan terbentuknya pola bearish engulfing, tapi ternyata nanti jam 7 pagi dia closingnya jadi jarum panjang ke atas, wah itu malah bagus gitu ya. Tapi kelihatannya kecil sih kesempatan itu teman-teman. Kenapa? Karena saya concern di US equity-nya ya. US equity-nya itu yang kelihatan ngasih signal lebih kuat untuk market harus memang koreksi dulu gitu. Jadi itu sebenarnya ya mungkin menjadi dorongan di luar dari Moonface. Alright, so that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching this video. I hope you guys well and tetap ya pokoknya tetap sehat ya, penuh rezeki dan segalanya dilancarkan. Semoga saja bagaimana pengkondisian kita di negara kita saat ini bisa bantu teman-teman, bukan bisa bantu lah ya, tetap bisa ya, kita tetap bisa bertahan dan bahkan lebih baik lagi ya. So all the best lah buat teman-teman. Okay, that's gonna be the update. God bless everyone and see you guys again in the next live streaming and the next video update. Cheers guys, bye bye.